Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Sesuai agenda, kita akan langsung membahas analisis likuiditas PT East Park Hotel untuk tahun 2025. Saya akan langsung masuk ke poin-poin utamanya. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan utama yang menjadi fokus kita hari ini. Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun, ada perubahan yang cukup signifikan. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana sebetulnya kesehatan likuiditas perusahaan kita berubah di tahun 2025? Supaya tidak bertele-tele, saya akan langsung tunjukkan hasil akhir dari analisis kami. Ada satu angka yang menurut saya merangkum keseluruhan cerita. Dan ini dia angkanya 0,93. Angka ini adalah rasio lancar kita untuk tahun 2025. Kalau boleh saya simpulkan secara singkat, ini artinya likuiditas jangka pendek kita ya bisa dibilang sedang sedikit tertekan. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa sampai di angka itu? Mari kita urai satu persatu, kita mulai dari sisi aset di neraca kita. Seperti yang bisa kita lihat di sini, total aset lancar kita itu melonjaknya signifikan sekali. Dari 19,3 triliun rupiah di tahun 2024, naik jadi 35,6 triliun di tahun 2025. Ini terus terang sebuah pertumbuhan yang sangat besar. Tapi aset yang tumbuh besar itu baru setengah dari cerita kan? Untuk dapat gambaran yang lengkap, kita juga harus lihat sisi seberangnya, yaitu kewajiban jangka pendek kita. Nah, ini dia poin yang perlu jadi perhatian kita. Liabilitas jangka pendek kita tumbuhnya lebih kencang lagi. Melonjak dari 17,1 triliun rupiah menjadi 38,5 triliun. Jadi, pertumbuhannya ini bahkan melampaui lonjakan aset kita tadi. Kalau kita hitung, ya simpel saja. Total aset lancar kita yang sekitar 35,6 triliun, kita bagi dengan total liabilitas jangka pendek di 38,5 triliun. Nah, hasilnya ketemulah angka 0,93 yang tadi kita lihat di awal. Sekedar pengingat, rasio lancar ini kan pada intinya mengukur seberapa mampu kita bayar tagihan-tagihan jangka pendek. Angka di bawah 1 itu ibaratnya lampu kuning. Ini jadi sinyal bahwa kewajiban jangka pendek kita ternyata lebih besar daripada aset lancar yang siap pakai. Jadi, dari mana sebetulnya datangnya pertumbuhan aset ini? Ayo kita bedah lebih dalam, apa sih pendorong utamanya? Jawabannya sangat jelas, kas. Kita lihat ada lonjakan yang luar biasa, plus 217%. Ya, 217% di kas dan setara kas. Dari 8,6 triliun, naik jadi 27,1 triliun rupiah. Ini suntikan dana tunai yang sangat besar. Nah, yang menarik, di sisi lain, coba kita lihat piutang usaha kita. Turun drastis, minus 42%, dari 5,7 triliun menjadi 3,3 triliun. Apa artinya ini? Artinya ada pergeseran besar di modal kerja kita. Kita jadi jauh lebih efisien dalam menagih piutang dan mengubahnya jadi uang tunai. Oke, jadi apa implikasi dari semua data ini untuk kita sebagai Dewan Direksi? Mari kita bicarakan apa artinya ini untuk strategi ke depan. Kalau saya rangkum dalam 3 poin penting, pertama, aset lancar kita naik pesat dan ini murni didorong oleh kas. Kedua, sayangnya pertumbuhan utang jangka pendek kita lebih cepat dari pertumbuhan aset. Dan ketiga, akibatnya posisi likuiditas kita jadi lebih ketat dengan rasio di bawah 1. Jadi bisa dibilang, kita ini kaya tunai, tapi di saat yang sama, tagihan jangka pendek kita juga banyak. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan strategis yang harus kita jawab bersama. Mengingat posisi kita saat ini, bagaimana cara kita memastikan perusahaan tetap punya fleksibilitas operasional di periode mendatang? Ini adalah topik diskusi kita selanjutnya.